semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat. Sekarang aku berada di pasar yang ada setiap 1 minggu sekali. Dan kebetulan pasar ini tuh adanya setiap hari Jumat. Untuk hari-hari yang lain biasanya pasar ini tuh berpindah-pindah. Nanti hari Kamis di mana, hari Rabu di mana, hari Selasa di mana, hari Senin di mana, seperti itu. Hari ini aku mau belanja kebutuhanku 1 minggu ke depan, terutama sayur dan buah-buahan. Jangan coba cari-cari jajanan pasar ya guys, di sini nggak ono guys. Wes yuk kita cari aja. Aku ada pesanan risoles ya untuk acara halal bihalal, jadi aku mau beli wortel. Tomat wajib beli, kukumber wajib beli, green pepper, red pepper wajib beli, cabenya yang gede-gede itu. Ini ada daun anggur, biasanya dibuat aram-aram ala Turki. Nah, wajib beli nih strawberry, ini lagi musimnya ya, jadi banyak. Ini per kilo sekitar 30 ribuan, kalau dirupiahin 30 sekian gitu. Udah teman-teman, mari kita pulang dan kita eksekusi persiapan untuk buat snack box. Oke? Sampailah kita di rumah. Ini belanjaan aku hari ini. Nggak gitu banyak, cuman aku nggak dapetin apa yang aku mau, seperti jamur, seperti cabai pedas itu nggak ada, belum musim kali ya, karena di sini cabai pedas itu memang musiman, nggak setiap hari ada. Oke, kita lihat apa aja yang aku beli. Ada daun bawang, tomat. Di sini aku beli 2 tomat biasa sama tomat cherry. Ada wortel sama kukumber. Udah cuman beli ini aja. Yang di plastik lainnya itu kebutuhan buat cake, karena kan aku mau buat cake juga. Jadi ada kayak margarin, butter, baking powder, vanili, karena memang aku nggak ada, karena sebelumnya aku kan di Indonesia, jadi memang belum sempat belanja-belanja. Oh iya, ini ada strawberry, aku beli 1 kilo tadi. Dan ini ada ayam, ini aku beli sekitar 3 kiloan, sama perlengkapan lain untuk buat risolesnya. Kalau di sini tuh ayamnya udah dipaket-paket kayak gini ya, udah dibungkus kayak gini. Ini sekitar 500 gram, 600 gram seperti itu. Dan aku pilih yang dada semuanya, jadi mudah ya untuk ambil dagingnya. Oke, mari kita eksekusi. Karena acaranya tuh hari Minggu, jadi aku punya waktu 2 hari untuk persiapan membuat snack boxnya. Kita taruh-taruh dulu untuk belanjaan yang lainnya. Hari ini hari Jumat, aku hanya mau mengeksekusi ayamnya aja sama potong-potong wortel. Jadi ayamnya itu aku rebus dulu, terus aku cincang, suwir-suwir dan dicincang, udah kayak gitu aja. So hari Sabtu kita tinggal cemplung-cemplung buat masak isian risolesnya dan buat kue dan semuanya itu hari Sabtu. Hari ini hanya merebus ayamnya aja. Ini ayamnya akan aku cuci dulu, aku oles-oles dengan garam ya, karena ini tuh ayam boiler ya, jadi aku oles-oles dengan garam agar ayamnya tuh lebih sehat. Sorry, yang sehat kita ya, bukan ayamnya. Oke, ini udah aku cuci ya. Ini aku dikit belah-belah biar matangnya bisa sampai ke dalam lebih cepat. Airnya udah mendidih, kita bisa masukkan ayamnya ke dalam air yang udah mendidih, kita rebus. Aku kasih garam, daun salam, udah. Cuman itu aja. Nah kan, cepet matangnya. Kita pindahin dalam wadah dulu ya guys. Jadi guys, acara halal bihalal besok itu adalah salah satu acara yang diadakan oleh grup pengajian yang ada di salah satu provinsi di Turki, Provinsi Kocaeli lebih tepatnya. Untuk para peserta yang hadir, kita mengundang warga Indonesia, terutama yang berada di sekitaran sini. Kita juga mengundang Bapak Kojen dan para staf dari kantor kedutaan Indonesia yang ada di Istanbul, para mahasiswa, PMI atau pekerja migran, dan ibu-ibu seperti aku juga ini yang bersuamikan orang Turki. Ya intinya warga Indonesia seputaran sini gitu ya guys. Ini udah aku swir-swir dan aku cincang-cincang. Sebenarnya bisa ya langsung dicoper gitu, tapi
Aku suka yang manual aja karena juga nggak gitu banyak ya. Aku ada tugas untuk membuat snack box. Untuk resolve-nya tuh 140 pieces dan bolu jadulnya juga 140 pieces yang bisa dibuat dalam 7 kali baking. Udah kelar ayamnya kita cincang-cincang, kita bersihin dulu mejanya. Lanjut kita akan potong-potong wortelnya. Sebelum kita potong-potong wortelnya, kita bersihin dulu ya guys, karena aku tuh kalau kerja gitu tempatnya rada riwah gitu tuh jadi moodnya nggak enak, jadi harus bersih biar moodnya tetap enak dan semangat. Kita samaan nggak sih guys? Oke, lanjut potong-potong wortel guys. Wortelnya cakep-cakep kayak sayu-ayu kayak yang nonton. Ini kita mau kupas-kupasin dulu untuk kulitnya, terus kita potong biasa kecil-kecil kotak-kotak kayak gitu aja. Cerita sedikit ya guys, tinggal di luar negeri itu akan mengubah kita menjadi orang yang super aktif dan multi talent menurutku ya, karena kita tuh dituntut apa-apa sendiri, nggak banyak kemudahan seperti kita stay di Indonesia ya. Kayak gitu menurut aku, versi aku ya. Mungkin ada pengalaman lain, aku juga nggak tahu. Karena di Indonesia itu apa-apa murah ya, kayak makanan tuh cukup murah, banyak pilihan, terus bayar asisten rumah tangga juga murah gitu kalau dibandingkan di sini ya. Dan itu akan ngaruh banget di kehidupan kita ya, yang sebelumnya kita di Indonesia dan di sini itu tuh akan ngaruh banget, terlihat banget perbedaannya. Jadi tuh kadang tuh kita tuh mengalami shock culture banget ya di tempat yang baru seperti di sini. Di Indonesia dengan segala kemudahan, di sini kita harus lebih mandiri lagi gitu. Udah guys, kelar cerita aku, kelar juga motong-motong wortelnya. Sekarang waktunya aku bersih-bersih mejanya dulu biar persiapan besok lebih fresh, lebih bersih. Dan aku mau istirahat dulu karena besok puncak-puncaknya kerjaan numpuk. Jadi kita harus jaga kondisi badan kita, jangan sampai kurang tidur. Besok bisa membuat mood kita nggak enak banget. Udah pagi aja. Pagi ini tuh dingin banget. Ini sampai berembun kayak gini. Ini masih musim semi tapi dingin juga, masih dingin banget. Sekarang tepat jam 6.30 pagi. Selesai buatin sarapan buat suami aku. Sekarang aku udah mau bersiap-siap untuk memulai eksekusi pekerjaanku, menyelesaikan semuanya, membuat snack box 140 pieces. Welcome to kitchen, selamat datang di kitchenku. Kita ambil dulu barang-barangnya di dalam kulkas. Ayam dan wortelnya yang kemarin, untuk bumbunya aku juga udah buat. Langsung aja kita tumis semuanya, cemplung udah jadi deh. Langsung gitu aja, ini tuh mudah banget buat isian resolve-nya. Isiannya hanya 2 macam, hanya wortel dan chicken aja, nggak aku tambahin kentang atau apapun, udah ini aja yang simple. Permicinan masuk, garam masuk, lada masuk, pala, aku selalu kasih pala kalau buat risol biar rasanya tuh gimana gitu. Kalau isiannya udah kelar seperti ini, lanjut kita akan persiapan untuk membuat kuenya. Sebelum buat kue kan kita harus persiapan dulu ya untuk nimbang-nimbang bahannya itu. Jadi kita timbang-timbang dulu semuanya. Kita persiapkan dulu bahannya karena aku buat kue itu 7 kali baking. Jadi setidaknya tuh aku persiapan 3 kali baking untuk bahannya. Jadi nggak bolak-balik. Nimbang-nimbang berkali-kali setiap mau buat adonan. Untuk bahan kue bolunya sendiri itu biasa aja ya guys, paling itu aja, kayak tepung maizena, tepung terigu, gula pasir, margarin atau butter. Pengembangnya paling itu aja ya guys. Oh ya, sama telur, bisa pakai pengembang telurnya aja tanpa pengembang baking powder atau ovalet gitu juga bisa. Cuman kalau mau pakai telur aja, tapi ini aku pakai pengembang juga sih, pakai baking powder sama ovalet juga. Tak lupa juga aku siapkan olesan loyangnya, jadi nggak bolak-balik buat kayak gitu, aku langsung buat rada banyak untuk membuat adonan karlonya. Tahu nggak sih guys, semuanya tuh harus dipersiapkan. Jadi nanti kalau kita mau baking gitu tuh tinggal masuk bahannya, terus nanti tinggal oles-oles loyangnya. Jadi kalau memang udah semuanya tuh bener-bener dipersiapkan, nggak bener-bener nguras energi deh.
mental aman pokoknya guys. Terutama seperti aku ya, ini kan bukan kerjaan hari-hari aku seperti ini, jadi tuh pasti body kita juga shock ya, cepet lelah, capek kalau kerjaannya banyak gitu. Jadi kita harus bener-bener pintar-pintar ngatur agar kita tuh gak kena mentalnya. Kalau udah kena mentalnya nanti kita jadi ribet, jadi capek, lelah, mana kerjaan belum selesai juga. Kelar semuanya guys, ini udah aku persiapkan bahan-bahannya, aku taruh semua di atas meja. Sekarang aku mau bersih-bersih diri aku dulu karena ternyata ada satu yang kurang. Tepungnya kurang guys, kemarin aku lupa deh. Tepung itu tuh kan penting banget ya, aku lupa nggak beli. Yaudah, kita mau pergi ke market. Ya yang kayak gini nih, kayak gini bikin capek, tapi kita harus tenang, relax. Aku me time dulu dengan minuman aku pagi petang wajib, itu ada kunyit, jahe, dan black pepper. Biasanya aku minum pagi petang. Kadang juga teh kukumber aku buat. Kita ke market dulu. Ini bunga-bunga musim semi, bagus banget kan, walaupun ini tuh bunga liar tapi kelihatan indah deh. Kita udah di marketnya untung deket rumah ya, jadi mentalku tetap aman. Sekarang tepat jam 9, ini juga marketnya baru aja buka. Market di sini itu buka jam 9, tutup jam 9 malam juga. Yuk kita langsung cari aja yang kita butuhin. Aku butuh vanili sama tepung terigu. Langsung aja kita ke kasir, ojo lali bayar ya guys. Udah, aku udah dapat yang aku butuhin. Sekarang aku mau cepet-cepet pulang karena aku prediksi itu kan aku harus 7 kali baking. Sekali baking itu 40 menit. Terus buat adonannya aku hitung, jadi setiap kuenya itu rata-rata 1 jam. Jadi yang aku butuhin buat baking cake-nya itu 7 jam karena 1 jam dikali 7 kali baking. Terus di sela-sela nunggu cake-nya matang, aku bisa sambil buat kulit terselesnya. Seperti itu planningnya ya. Kalau nggak kepotong nanti anakku riweh, anakku minta sarapan, anakku minta makan. Ya gitu deh pokoknya. Kelar sudah aku nimbang-nimbang bahan untuk kuenya dan adonan untuk kulit tersolesnya. Sekarang lanjut aku mau buat adonan kuenya. Oles-oles dulu ya guys tempat untuk bakingnya nanti. Jadi nanti kalau adonannya kue itu udah siap, kita nggak bingung taruh di mana, belum dioles-oles gitu ya. Lanjut kita mau buat adonan. Telur-telur dimasukkan, gula sama pengembangnya, kita mixer sampai putih pucat. Terus nanti adonan bahan-bahan keringnya itu dimasukin terakhir. Udah deh kayak gitu aja. Jadi planning aku itu setelah adonan kue jadi kita masukin ke dalam oven. Bis itu kerjaanku buat adonan kulit resolesnya. Jadi sambil nunggu kuenya matang, aku bisa sambil buat kulit resolesnya. Kalau kuenya matang, kita jeda sebentar, kita stop dulu untuk buat kulitnya. Kita buat adonan lagi, adonan kuenya. Kue masuk oven, kita buat kulit resolesnya. Kayak gitu terus. Jadi sepertinya terkontrol ya guys, tapi pada kenyataannya nanti anakku minta apa molor juga waktunya. Tapi jalanin aja, yang penting kita bisa selesaikan semuanya. Ini bahan cair terakhir, margarin leleh yang akan kita masukkan. Setelah itu kelar deh, siap masuk oven. Setelah margarin masuk itu jangan lupa diaduk-aduk ya guys. Jangan sampai margarinnya itu belum tercampur rata, nanti kuenya bisa bantat dan kita harus ngulang lagi. Capek nggak? Capek pasti, karena aku pernah guys kayak gitu. Pengalaman itu guys, pengalaman. Kalau nggak pengalaman kita nggak dapat pelajaran ya. Lanjut tusuk buat ngeluarin udara yang terperangkap di dalam adonannya. Lanjut bisa kita oven guys. Lanjut, kerjaan kita yang kedua, membuat adonan kulit resolesnya. Ini tepungnya kan udah aku timbang-timbangin ya, tinggal aku masukin telurnya, aku tambah airnya. Sudah deh, kita aduk kelar. Jujur ya, waktu ditawarin kerjaan ini tuh aku tuh sempet gimana ya, mau diterima apa enggak ya, karena kan aku baru aja pulang dari Indonesia ya, 6 bulan gitu di Indonesia. Terus aku balik ke sini, terus ditawarin ada job ini. Aku gimana ya, kayaknya tuh kayak kurang pede gitu kan. Di Indonesia kan kita apa-apa tinggal beli guys, nggak buat kayak gini. Jadi gimana ya, aku yang 6 bulan tuh udah
nggak pernah buat-buat lagi, nggak pernah masak-masak lagi, jadi kurang pede aja. Tapi aku coba deh dan insya Allah lancar semuanya. Kita saring-saring dulu ya guys, biar nggak ada yang bergerindil, biar hasilnya tuh mulus kayak penonton aku. Hah? Apa sih? Bolu? Belum jadi. Si siapa? Kelar guys, adonan kulit risoles aku ini siap untuk kita cetak. Tapi bentar guys, kita sponsor dulu karena ini aku harus nyariin Barbie-nya anak aku dulu. Ini yang bikin aku kerempongan. Harus tetap waras ya guys. Lanjut, kita cetak-cetak dulu untuk kulit risolesnya sambil nunggu kuenya mateng. Matengnya tuh 40 menit ya. Jadi cukup lama. Kalau udah jalan gini tuh ngalir aja ya guys. Tinggal cetak, tumplek kayak gitu aja. Sambil nunggu waktu kita buat adonan kuenya kembali. Kan gampang kan? Karena snack boxnya kan cuman 2 macam aja. Lagian kan untuk isian risolesnya kan aku juga udah buat, udah aku dinginin. Nanti kalau ada waktu kita sambil masukin adonan ke dalam kulit risolesnya, tinggal digulung-gulung. Kalau bercerita kayak gini tuh kayaknya mudah ya guys, tapi aslinya itu kakekku udah nyut-nyutan, pinggangku udah nyut-nyutan, pengennya tuh rebahan kayak gitu, kayaknya enak banget. Tapi kita selesaikan dulu dan tetap semangat. Ternyata risolesnya itu jadi lebih awal daripada kuenya. Jadi setelah risolesnya selesai semuanya, aku langsung masukin ke kulkas, besok bisa langsung digoreng. Dan sekarang aku mau nyelesain kuenya dulu. Kuenya kayak gini guys. Cantik nggak? Cantik ya. Ini tuh bolu jadul. Aku pakai 5 telur dan menurut aku ini bolunya tuh udah cukup lembut dan nggak seret di tenggorokan saat dimakan. Jika kalian tertarik dengan resep bolu ini, kalian bisa kepoin di channel aku yang satunya, second channelku, namanya Mami SG Vlog. Kalian bisa kepoin di sana, ada resep-resep masakan gitu yang biasanya aku masak. Kita potong-potong dulu bolunya sambil kita nunggu bolu yang masih dipanggang. Ini aku masih buat 2 kali lagi dan sekarang udah jam 9 malam. Muka udah pucat lemes. Ini aku sambil masukin ke dalam plastik. Ini sisanya tadi udah dibantuin suamiku buat masuk-masukin. Mejanya juga udah aku bersihin karena tinggal 2 kali oven lagi ya. Jadi bahannya tuh udah aku siapkan juga, jadi kita udah bisa bersihin mejanya. Jadi besok pagi kita bangun pagi tuh bersih semuanya, tinggal goreng-goreng dan masukin ke dalam snack boxnya. Kelar guys, ini kue terakhir dan aku tuh udah lemes banget. Ini mau aku potong besok pagi aja karena aku mau istirahat. Sekarang udah larut malam, udah jam 11 lebih, 11 malam. Jadi aku mau istirahat karena besok pagi aku harus bangun pagi-pagi sekali buat goreng risolesnya. Dan besok itu acaranya jam 10, tapi jam setengah 8 atau jam 8 aku harus sudah berangkat karena aku diantar suami dan suami harus berangkat kerja juga. Jadi aku harus berangkat lebih awal. Hai guys, selamat pagi. Sekarang aku udah berada di tempat acara. Acaranya itu diadakan di salah satu park di Turki. Teman-teman juga udah pada datang. Alurnya itu di pendaftaran, terus dapat snacks, terus kita bisa duduk di tempat yang sudah disediakan. Di pendaftaran kita mengisi nama, alamat, dan nomor telepon. Ini salah satu sahabat kita dari Gebze. Orangnya sangat baik dan imut. Ojo lali cobain snacks buatan sendiri ya guys. Aku lagi coba kueku, semoga aja enak. Insya Allah pasti enak ya, tapi semoga aja banyak yang suka gitu ya. Ini para tamu undangan, Bapak Ojan, Ibu Kojan juga udah pada datang. Para panitia juga pada sibuk-sibuk. Terus aku mau kasih lihat ke kalian nih, ada apa aja sih menu di dapur sini. Yuk kita lihat, kita cek dulu untuk makanan Turki karena di sini ada orang Turkinya ya, terkhusus untuk para suami Gelin itu kan orang Turki. Jadi ini menunya Turki. Yang menonjol pastinya rotinya ya guys, karena orang sini kan makannya roti.
terus ada Turkish delight, baklava, terus ada cake, ada ini yang aku bilang aram-aramnya Turki yang dibungkus dengan daun anggur, ini namanya saherma. Sampingnya ini juga sama, dari beras tapi dibungkus dengan green pepper. Ini yang jual, ini yang jaga maksudnya Mbak Eka. Dan terakhir ini ada borek juga, borek itu juga roti, dalamnya itu ada cheese, kalau nggak potatoes. Lanjut kita ke menu Indonesia aja ya guys, mumpung lagi dipersiapkan. Ini ada ayam, ada tahu tempe, ada telur. Kayaknya ini menunya hampir sama seperti konsep nasi Padang. Terus ada sayur. Terakhir juga dikasih sambal. Sambal itu udah jadi seperti menu wajib ya di makanan Indonesia, jadi wajib ada. Tada, kayak gini guys, ini menu Indonesia. Jadi memang sengaja ya dipersiapkan kayak gitu. Jadi nanti saat waktunya makan itu tinggal ngambil, langsung dibagikan aja gitu. Jadi nggak spend time buat ngantri kayak prasmanan. Inilah menu Indonesia kita dan ini menu Turki. Kalau kalian di sini pilih yang mana? Dan inilah rangkaian acaranya untuk hari ini. Ini ada pertama tuh kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan sebaliknya kita menyanyikan lagu juga kebangsaan Turki. Dan sekarang acara pengajiannya itu menggunakan dua bahasa juga karena kebetulan ustadznya itu bisa berbahasa Turki juga, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang ditranslate dengan bahasa Turki. Di sini juga ada pembagian beberapa hadiah dan aku dapat hadiah guys. Hadiah apa? Jika kalian pengen tahu, hadiah karena aku tuh datang paling awal ke sini. Oke guys, semuanya terima kasih ya telah nonton vlog aku. Inilah sebagian rangkaian acara di hari ini. Dan inilah juga salah satu aktivitas kita di negeri orang. Aktivitas untuk bersilaturahmi dan saling temu kangen antara warga Indonesia yang ada di Turki ini. Oke teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum.